akan membahas biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada 9 September 1890 di Jerman. Ia belajar di universitas ternama dan meraih gelar PhD di bidang psikologi pada tahun 1914. Saat Perang Dunia Pertama, ia bergabung dengan tentara Jerman dan mendapatkan lencana Icon Cross. Setelah perang, ia mengembangkan teori medan di Universitas Berlin pada tahun 1933. Ia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di beberapa universitas, serta mendirikan Research Center of Growth Dynamics di MIT. Lalu selanjutnya saya akan membahas struktur kepribadian. Kurt Lewin adalah tokoh yang mengembangkan psikologi medan, menggabungkan prinsip-prinsip Gestalt dengan elemen baru. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti ruang hidup atau life space, vektor, dan valensi. Psikologi medan sering disebut juga sebagai psikologi vektor atau psikologi topografik, di mana ruang hidup, pribadi, dan valensi menjadi konsep kunci yang saling berhubungan. Ada 3, yaitu yang pertama ada life space, ruang hidup, yaitu menggambarkan interaksi antara individu dan lingkungan. Ini adalah gambaran dinamis yang mencakup persepsi diri, keinginan, dan perasaan. Yang kedua, ada daerah pribadi. Ini mengacu pada pengaruh kepribadian yang terbentuk dari interaksi dengan lingkungan, baik genetik maupun sosial. Lalu, yang ketiga ada psychological environment, area bagian dari kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi. Saya Adinda akan menjelaskan materi mengenai dinamika kepribadian dari teori Kurt Lewin. Pada dinamika teori Kurt Lewin terdapat adanya energi. Energi yang digunakan untuk kerja psikologis disebut dengan energi psikis yang muncul dari perbedaan tegangan antar sel atau region. Sedangkan untuk tegangan, mereka yang mempunyai 2 sifat, yaitu tegangan yang cenderung menjadi seimbang dan kecenderungan untuk menekan boundaries sistem yang mewadahinya. Menurut Lewin, kebutuhan jumlahnya tidak terhingga. Kebutuhan bisa jadi sangat spesifik jika dihubungkan dengan objek tertentu. Contoh dari kebutuhan spesifik adalah rasa lapar, dan menjadi kebutuhan semuanya adalah bentuk kebutuhan nasi. Dan untuk dinamika kepribadian selanjutnya, itu ada tindakan, valensi, dan vektor. Saat menghadapi konflik, individu akan berupaya menyelesaikannya. Valensi menunjukkan arah tindakan yang akan digunakan dalam menyelesaikan konflik dengan 3 jenis, yaitu positif, negatif, dan valensi netral. Sedangkan vektor menggambarkan kekuatan psikologis yang akan mendorong tindakan tersebut. Untuk dinamika yang selanjutnya itu ada event. Setiap peristiwa adalah hasil faktor di medan psikologis yang dinamis, yang dipengaruhi oleh keadaan terkini individu. Dan untuk dinamika kepribadian yang terakhir, yaitu ada konflik. Menurut Lewin, konflik terbagi atas 3 jenis, yaitu pendekatan yang dimana terjadi saat dihadapkan pada 2 pilihan positif. Yang kedua ada penghindaran dan penghindaran yang dihadapkan pada 2 pilihan negatif. Dan bentuk konflik yang ketiga adalah penghindaran dan pendekatan, di mana dihadapkan dengan 1 pilihan positif dan pilihan lainnya adalah negatif. Sekian penjelasan saya mengenai dinamika kepribadian dari teori Kurt Lewin. Perkembangan kepribadian. Yang pertama ada diferensi dan integrasi. Diferensi membahas pemisahan dalam medan psikologi seseorang ketika seseorang mengalami pertambahan usia maupun mengalami perkembangan, maka medan psikologisnya akan kompleks. Sedangkan integrasi merupakan proses menghubungkan bagian-bagian dari medan psikologisnya yang menjadi kesatuan sistem agar lebih harmonis dan fungsional. Lewin juga menekankan bahwa keseimbangan psikologis seseorang tergantung pada kemampuannya yang mengintegrasikan berbagai konsep dirinya ke dalam medan psikologis yang stabil. Yang kedua ada perubahan tingkah laku. Sejumlah
perubahan tingkah laku terjadi sepanjang perkembangan. Tingkah laku akan menjadi terorganisirkan, realistis, hierarki, dan efektif. Semakin bertambahnya usia, individu akan semakin butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, regresi. Menurut Lewin, perkembangan bisa bergerak secara mundur yang merujuk pada kembalinya individu ke tahap perkembangan paling awal. Semua bentuk kemunduran disebut regresi, namun mengulangi tingkah laku yang pernah dialami di masa lalu disebut retrogresi. Yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama, motivasi dan efek Zeigarnik menjelaskan bahwa Lewin menilai keseimbangan antara individu dan lingkungan. Gangguan keseimbangan menyebabkan ketegangan yang mendorong tindakan untuk mencapainya kembali. Zeigarnik dalam eksperimennya menemukan bahwa subjek mengingat lebih banyak tugas yang belum selesai daripada yang sudah selesai, yang menciptakan kegelisahan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, belajar sebagai sistem perubahan kognitif menyatakan bahwa belajar adalah usaha untuk mengatasi hambatan mencapai tujuan. Menurut Lewin, belajar terjadi melalui perubahan struktur kognitif yang dipengaruhi oleh motivasi dan situasi yang menyangkut hadiah dan hukuman. Yang ketiga, psikologi sosial menerangkan bahwa teori Lewin awalnya tentang kepribadian, lebih berkembang dalam psikologi sosial dan fokus pada proses organisasi, dinamika organisasi, dan hambatan antar ras setelah kematiannya.